Halo Kondevelas, saat ini saya berada di depan Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan. Pagi ini ratusan masyarakat miskin kota dan pedagang kaki lima menggelar aksi menuntut pemerintah DKI Jakarta untuk melaksanakan reforma agraria perkotaan. Sampai hari ini kami telah tinggal di sini lebih dari 20 tahun. Ada satupun hak milik bagi warga kampung kota. Oleh karena itu, kami di sini akan berkumpul bersama-sama menunggu pemerintah untuk datang kepada warga untuk mendengarkan apa yang diminta oleh warganya. Setelah ini kita akan mendengarkan orasi politik dari masing-masing kampung tentang apa yang terjadi di kampungnya. Oleh karena itu kami harap seluruh massa aksi untuk maju ke tengah, berkumpul bersama-sama, kita suarakan bersama-sama apa yang harus yang terjadi di Jakarta ini. Oke, kita mulai saja ya. Kita panggilkan perwakilan kampung untuk naik ke mobil komando untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya supaya gubernur kita mendengar. Ya, untuk mengawali, kita akan panggilkan perwakilan dari Kampung Bayam. Deliana, silakan naik ke atas. Halo, Deliana. Ada nggak? Oh, Pak Paul, diganti Pak Paul. Oke, Pak Paul, Pak Paul, silakan naik. Gimana Pak Paul? Pak Paul, semangat. Yuk, kita semangati Pak Paul. Saya akan kita beriak dulu. Kalau saya bilang hunian kolektif, kawan-kawan bilang kota berkeadilan, jelas? Coba. Hunian kolektif, hunian kolektif, terima kasih, kita dengarkan bersama-sama. Pak Paul, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Ya, kita bersyukur hari ini kita diizinkan untuk hadir di balai kota kita. Kita bangga kita berada di Jakarta. Tapi sampai saat ini kami sebagai warga Kampung Bayam sudah 3 tahun kami menanti. Kita bayangkan saja sebagai warga Jakarta, 3 tahun menanti bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang sementara. Kami sangat berharap, dan kami sangat berharap untuk kami diperhatikan sebagai warga kota Jakarta. Tempat kami telah digusur 3 tahun yang lalu. Ya, bahkan sampai saat ini kami tetap belum mendapatkan kesempatan untuk menghuni tempat yang telah dibangun untuk kami. Dan bukan hanya untuk itu, kami bukan cuma mendapatkan janji, tapi kami telah mendapatkan bukti bahwa kami telah mendapatkan hak untuk menempatinya. Tapi apa yang kami dapatkan sampai saat ini? Apa yang kami dapatkan sampai saat ini belum ada buktinya. Kami menanti sampai saat ini. Tapi kami masih bersyukur, kami adalah warga yang baik. Kami tidak mau menjadi warga yang anarkis. Kami tidak mau menjadi warga yang tidak benar. Kami melakukan apa yang kami tunggu, yaitu menanti jawaban yang pasti dari gubernur kita. Untuk itu, dengarkanlah suara kami. Hai Bapak kami, Bapak Gubernur terkasih. Kami sangat mengharapkan kau melihat kami, memperhatikan kami, pedulikanlah kami. Karena ketika kami diperdulikan, kau mendapatkan nama yang terbaik. Kami bersyukur memimpin negara dan Jakarta oleh karena kebaikan. Jangan sampai yang telah dipercayakan oleh warga kepada gubernur kita tidak ada hasil yang kami dapatkan. Yang kami mau ialah izinkan kami menempati kampung Susun Bayam. Izinkan kami menempatinya. Dan kami juga
sudah mendapatkan kabar yang terbaik bahwa 100 hari dalam pekerjaannya akan memperhatikan kami. Namun sampai saat ini belum ada yang betul. Belum. Mana buktinya? Mana buktinya? Belum ada. Untuk itu kami datang bersuara, menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu, kami diperhatikan dengan baik. Karena kenapa? Kami juga adalah warga Jakarta yang baik. Kami rindu supaya benar apa yang diharapkan itu menjadi kenyataan. Kami warga yang sederhana, warga yang terbatas, namun ingin menjadi warga yang menikmati kebahagiaan di kota Jakarta. Ya, kita bayangkan dari awal peletakan batu pertama sampai peresmian Kampung Susun Bayam dengan janji-janji yang pasti, namun sampai saat ini janji tinggal janji, janji tinggal janji. Buktinya, iya, itu yang kami sangat mengharapkan. Kami rindu. Memang kami adalah warga yang kecil, namun kami pengen jadi warga yang baik. Kami ingin ada pertemuan dengan kami dari pihak Jakpro, pihak Pemprov dengan kami, berbicara tentang hal yang baik untuk kami bisa masuk di Kampung Bayam. Kami tidak minta lain. Kami ingin dimanusiakan. Kami ingin diperhatikan. Kami ingin diperjuangkan. Itu yang menjadi harapan kami dan menjadi doa kami warga-warga yang kecil. Dan percayalah, pemerintahan di DKI Jakarta, ingat baik-baik, doa orang kecil besar kuasanya, amin. Sekali lagi, doa wong cilik besar kuasanya, amin. Jangan sia-siakan kami. Kami pun adalah penopang pemerintah dengan doa-doa kami semua warga-warga kecil ini. Untuk itu sekali lagi, tolong lihatlah kami. Tolong buanglah hatimu melihat kami. Perhatikan kami. Karena ketika kami bahagia, warga Jakarta pun bahagia. Sekali lagi, kami tidak minta lain. Ya, kami minta izinkanlah kami warga Kampung Bayam menempati kampung yang telah dibangun. Dan kampung itu bukan baru dibangun, sudah dibangun dan sudah selesai dibangun. Dan sampai saat ini 3 tahun kosong. Sekali lagi 3 tahun kosong, tidak ada yang menghuninya. Tuh, ada warga yang mengatakan yang menghuninya ialah hantu. Nah, untuk itu mari sekali lagi Pemprov DKI Jakarta, tolonglah kami. Kami tidak menjadi warga yang anarkis. Kami tidak menjadi warga yang baik, menuntut hak kami. Dan hak kami telah mendapatkan bukti yang biasa. Yaitu kami telah mendapatkan yang disebut dengan mendapatkan SK, ya, mendapatkan SK untuk menghuni Kampung Susun Bayam. 3 tahun kami mengujian SK tersebut, namun sampai saat ini belum ada buktinya. Tolong kami sekali lagi, kami tidak minta lain. Izinkanlah kami menempati Kampung Susun Bayam. Itu yang menjadi bahagia yang kami sangat mengharapkan. Dan terima kasih, biarlah pemerintah DKI Jakarta mendengarkan inspirasi kami dan biarlah terjawab sesuai dengan kehendak yang kuasa. Terima kasih. Semangat! Semangat! Dan semangat! Ya, demikian tadi Bapak Gubernur kami yang terhormat, cerita hati salah satu warga dampak dari pembangunan JIS, warga Kampung Bayam. Mereka dipaksa untuk tinggal jauh dari tempat kerja mereka sehingga mereka terlantar. Sampai hari ini status mereka adalah dititipkan di Rumah Susun Nagrek. Padahal mereka adalah korban dari pengusuran pembangunan JIS yang seharusnya mereka mempunyai hak untuk menempati kampung susun yang ada di Kampung Bayam tersebut. Bahkan mereka mengantongi SK Wali Kota pada saat itu.
Mudah-mudahan Bapak Gubernur kita mendengar apa yang menjadi keluh kesahnya warga Kampung Bayam. Ya, untuk selanjutnya kita panggilkan perwakilan dari Kampung Gang Sumur, Bapak Gino atau Bapak Lingga. Ayo, Pak Gino. Halo Korlat, Ibu Wati dan Pak Jumadi, mohon bantuannya untuk mengumpulkan massa cair yang di seberang, tolong dong merapat dong. Semua kita kepanasan kok. Ayo dong kita semangat. Halo Korlat, mana Korlatnya nih? Tolong kondisikan massa dong. Ayo merapat semua. Yang masih mau berjuang kita merapat. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yang mau berjuang ayo maju, maju. Yang mau gak digusur ayo maju, maju. Yang mau berjuang, yang mau gak digusur, ayo semua kita maju, maju. Semangat dong. Tunjukkan bahwa kita orang miskin, kita punya kekompakan, kita punya kekuatan, jumlah kita banyak, jangan berpecah-pecah. Ya. Kalau kita mau didengar sama gubernur ya kita kompak. Silakan Pak. Selamat siang semuanya. Rekan-rekan semuanya, terima kasih sebelumnya telah hadir di tempat yang terhormat ini, Balai Kota, tempat pemimpin DKI, tempat pemimpin kita, Bapak Gubernur. Kita memiliki keluh kesah yang paling tidak sama, yaitu mengenai kenyamanan untuk tempat tinggal kita, dan juga sebagian teman-teman dari PKL juga membutuhkan tempat untuk bisa mencari nafkah yang juga nyaman untuk kebutuhan keluarganya. Sebelumnya kita berikan apresiasi dulu kepada bapak-bapak polisi yang juga sudah memberikan pengamanan untuk aksi damai kita hari ini. Satu hal, kami juga bagian daripada warga Jakarta, rakyat miskin yang selama ini membutuhkan tempat. Setuju? Untuk itu, siapa yang akan memberikan kenyamanan ataupun tempat yang layak buat kita? Tentunya adalah pemangku-pemangku pimpinan yang ada di wilayah Jakarta ini. Apapun itu, kembali lagi saya katakan, kita adalah bagian dari warga negara. Kita adalah bagian dari warga negara Indonesia. Betul? Yang memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Warga yang selama ini kita lihat keperpihakannya kepada siapa. Untuk itu kita minta kepada Bapak Gubernur yang terhormat supaya memperhatikan untuk di daerah kami juga, yaitu di Gang Sumur, yang selama ini kita sudah menempatin selama lebih daripada 30 tahun, dan sekarang sedang ada oknum, kalau mungkin bisa dikatakan seperti itu, yang secara sepihak ingin menguasai lahan dengan pola-pola yang mereka lakukan. Tetapi kami hanya meminta keadilan, meminta kepada Bapak Gubernur dan jajarannya agar supaya melihat langsung ke lapangan sebenarnya apa yang terjadi, ya kan? Apa yang terjadi di wilayah kami, supaya akan lebih
transparan. Tidak ada lagi dugaan-dugaan ataupun image ataupun pandangan-pandangan yang negatif. Untuk itu teman-teman yang semuanya berada di sini dari kampung-kampung yang lain yang tergabung dalam jaringan rakyat miskin kota, saya katakan juga jaringan rakyat miskin kota ini adalah bagian daripada yang mengakomodir kita semuanya. Maka kita semuanya bisa berada di sini bukan karena siapa-siapa juga, tetapi juga karena dari kita punya niat yang sama dari rakyat miskin kota. Dan tadi saya katakan meminta untuk mendapatkan hak yang sama di masa hukum. Baik teman-teman semuanya, kalau kita ingin berjuang, maka kita juga harus berikut korban. Salah satunya adalah korban waktu, tenaga, dan pikiran. Untuk itu teman-teman yang masih belum merapat, silakan segera merapat. Kita sama-sama untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginan kita. Karena di mata hukum sekali lagi katakan, kita juga sama memiliki hak yang sama, memiliki untuk dilindungi dan memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dengan warga Jakarta yang lain. Oke, saya rasa seperti itu apa yang mau saya sampaikan, supaya sekali lagi yang terhormat kepada Bapak Gubernur dan jajarannya untuk bisa memberikan solusi untuk berdiskusi dengan kami melalui perwakilan kami nanti. Teman-teman, wajib semangat semuanya. Bagus. Kita tetap harus semangat. Karena ada bahasa, kita punya nasib yang sama. Berarti apa? Sakit kita merasakan sama, senang juga kita merasakan hal yang sama. Dan kita berharap kampung-kampung yang lain juga yang memiliki tujuan untuk membela, untuk memperjuangkan saudara-saudara, teman-temannya yang juga membutuhkan perhatian, membutuhkan tempat yang layak, juga akan dikabulkan oleh yang terhormat Bapak Gubernur kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi keluhan perwakilan dari warga Kampung Gang Sumur, tepatnya di Kapuk. Mereka ini cuma butuh pengakuan, Pak, butuh perlindungan. Mereka ini hampir digusur. Mereka tidak butuh apa-apa. Mereka tidak butuh intimidasi. Mereka hanya butuh dilindungi. Baik. Tadi 3 kampung yang sudah mewakili. Kita sekarang panggilkan PKL ya. Kita panggilkan perwakilan PKL, tapi minta tolong yang masih jauh ya kita merapat. Ya. Kita kesini tujuannya untuk mengaspirasi apa yang menjadi kemauan kita. Bukan untuk jalan-jalan. Bukan buat ngadem. Ya, semangat ya. Insya Allah didengar. Ya, masih semangat kawan-kawan? Ya, mari kita dengarkan bersama apa yang akan disampaikan oleh salah satu perwakilan KPK. BT, mana BT? Teh, maju teh. Ayo, semangat ya. Ayo. Semangat dong. Teman-teman masih semangat ya. Serius semangatnya. Oke, kami dari perwakilan KPK Komunitas Pedagang Kecil Ancol, teman-teman, yang kami minta adalah kontrak jangka panjang yang saat ini Ancol belum pernah memberikan. Karena Ancol hanya memberikan kami kontrak itu melalui kartu. Karena dengan kontrak jangka panjang, kami punya kepastian hukum, punya kenyamanan pedagang. Yang selama ini Ancol terus menekan, mengintimidasi kami dengan cara memonopoli dagangan,
Dan seringkali Ancol menekan kami untuk mengikuti yang seakan-akan kami tidak mengikuti aturan. Jadi kita sepakat teman-teman, kita minta kontrak Ancol dengan koperasi KOPK. Dan kami minta legalitas koperasi itu ada di Ancol. Supaya apa teman-teman, kita punya kepastian dan kenyamanan pedagang. Supaya Ancol tidak semena-mena melakukan intimidasi dan ingin memonopoli dagangan kita. Jadi teman-teman kami, harapan kita sebagai pedagang, kita punya kepastian, kenyamanan pedagang. Oke teman-teman, jadi karena itu saja yang bisa saya sampaikan. Saat saya cuci gatuan saya juga memang lagi enak. Oke, terima kasih Bu Eni. Oke, terima kasih sekali Bang PT. Nah, itu agak berbeda ya. Ini keluhan dari PKL, Bapak Gubernur yang terhormat. Bahwa PKL kita ini modalnya sendiri. Hari makan nggak ganggu pemerintah. Tapi sampai hari ini tidak ada kepastian izin, ya kan? Terutama KOPK Ancol, kita tidak ada kontrak yang jelas, kontrak jangka panjang, sehingga mereka tidak bisa berdagang dengan leluasa. Di belakang mereka ada anak istri mereka yang butuh dibiayai. Lapangan kerja susah apa mudah? Susah. Mau jadi PPSO aja ngantri, mau jadi OB aja harus SMA. Kami PKL modal sendiri Pak, kerja sendiri, cuma pengen ruang saja. Itu kok ya sulit ya. Mohon didengar Pak Gubernur yang terhormat, dan segera panggil kami itu ke dalam supaya lebih jelas lagi. Nah, kita sudah mendengar perwakilan kampung dan PKL menyampaikan aspirasi untuk membakar semangat. Bagaimana kalau kita nyanyi? Maju kita. Ya semangat ya. Kita maju jangan dengar. Kita punya hak yang sama dengan yang lain. Kita punya hak atas tempat tinggal kita. Kita punya hak atas pekerjaan kita. Kita nggak bisa dikasih. Kita mandiri. Kita hanya minta difasilitasi. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mau berkolaborasi dengan rakyatnya. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mau bersama dengan rakyatnya menciptakan mimpi secara bersama. Kota berkolaborasi. Ya, yuk kita nyanyi maju kita bersemangat. Yuk kita kasih instan. Kita maju susah langsung maju ya. Kawan-kawan yang merasa butuh bagian daripada masa aksi untuk berkumpul. Apa tuh konsep dari orang ini? Halo Konde Pelas, saat ini aksi masih berlangsung dan
Saat ini saya masih berada di depan Balai Kota DKI Jakarta dan masa aksi masih beristirahat sementara. Bersama saya sudah ada Ninawati, koordinator jaringan rakyat miskin kota sekaligus koordinator lapangan aksi. Halo Bu Wati, Bu bisa dijelaskan ini dari kampung mana saja ya peserta aksinya? Ini 26 kampung, barat dan utara, dan 2 PKL, pedagang kaki 5. Oke, tujuan dari aksi ini sendiri apa tuntutannya ya Bu ya? Kami sebenarnya ingin ketemu dengan gubernur. Ini ada masalah yang harus diselesaikan secara cepat, ada masalah jangka panjang dan jangka menengah. Dan kami sudah punya konsep, kami ingin bertemu dengan gubernur, yuk kita duduk bareng-bareng, kita buat konsep bareng-bareng. Karena kita mau mengaktifkan, pertama kayaknya kita mau mengaktifkan reforma agraria yang ada di gerakan reforma agraria perkotaan. Itu kedua, ada kampung-kampung yang mendesak mengalami akan menjadi penggusuran. Nah, pedagang kaki 5 yang juga mendesak dikuasai oleh pengusaha. Jadi banyak hal yang mendesak yang harus didengar langsung oleh Pak Gubernur. Karena menurut kami kalau bukan Pak Gubernur, pasti kami akan terbengkalai lagi. Karena keputusan itu ada di tangan Pak Gubernur. Sejauh ini kondisi masyarakat di kampung-kampung kota di Jakarta itu seperti apa ya Bu ya? Sebenarnya sejauh ini kami menata kampung dengan sendiri ya. Kami membuat jalan sendiri, kami menata kampung supaya tidak digusur. Kami merapikan kampung sendiri, modal sendiri gitu. Sebenarnya itu kan tugas negara, tapi kami mandiri membuktikan pada gubernur atau pada semua presiden atau mana-mana siapapun pejabat, kami ingin membuktikan bahwa tadi bisa mandiri. Makanya kami ada kooperasi-kooperasi di tiap kampung, saya kami bentuk kemandirian. Karena kami ingin sertifikat kampung pun atas nama kooperasi, bukan perorangan. Kami ingin menjaga kampung itu tetap utuh. Sejauh ini apakah sudah ada kampung yang punya sertifikat dan ditata dengan baik? Kami belum punya sertifikat. Semua kampung yang jaringan rakyat kita belum punya sertifikat. Karena mereka kalau membuat sertifikat selalu menanya clear and clear. Clear and clear sampai kapan gitu loh. Kami sih nggak mau meluk harus SAM, bisa HGB, bisa KPK, bisa di tanahnya. Pokoknya ada beberapa konsep yang kami aturkan dan kami tidak harus SAM itu sangat panjang. Kami bisa solusi misalnya HGB bisa atau KPK itu. Kami ada solusi seperti itu. Tapi ayo duduk bareng. Oke. Kalau terkait ini sejauh ini menurut Bu Wati tanggapan dari gubernur dan jajarannya bagaimana ya? Agak lambat. Jadi gini, kami dulu punya kontak yang sangat insentif, yang sangat rutin dan kami ada pertemuan setiap 2 bulan sekali bersama staf gubernur. Itu membahas soal kampung-kampung. Sekarang itu agak sulit. Setelah kita mau aksi baru mereka sibuk dengan kata menghubungi kami, menelpon kami gitu. Sebelumnya nggak ada reaksi sama sekali. Kami sudah bersurat audiensi melalui gerak jaringan rakyat miskin kota sudah. Terus audiensi melalui LBH Jakarta pendamping hukum kami sudah. Tapi tidak ditanggapi gitu loh. Akhirnya waktunya terlalu panjang sampai 100 hari gitu. Akhirnya hari ini menggelar aksi ya Bu? Ya betul. Walaupun kami sangat menghormati niat baik teman-teman dinas yang ada terkait di Pemprov DKI Jakarta, tapi kami juga punya hak untuk melakukan aksi karena kan aksi tidak dilarang, Pak. Itu haknya warga negara mengeluarkan aspirasinya. Oke Bu. Pesan buat Pak Pramono Bu yang sampai sekarang belum mau menemui. Temui kami. Kami bukan rakyat yang meminta, tidak. Kami punya konsep, Pak. Ini konsep orang-orang miskin. Jangan menganggap kami bodoh, tidak. Kami punya pendamping yang hebat-hebat. Kami bekerja sama dengan pendamping yang hebat-hebat. Kami berpikir sama-sama, menentukan sama-sama nasib kami. Ayo dengarkan. Kalau Jakarta maju, warganya juga harus maju. Tidak warganya harus miskin dan terlantar. Itu sih pesan kami kepada gubernur. Temuin kami, Pak. Kami punya konsep. Ayo kita bicarakan bareng-bareng. Baik, terima kasih banyak Bu Wati. Oke, terima kasih. Bunda saat ini Mas Asi sedang beristirahat karena tadi dijanjikan untuk bertemu dengan kepala dinas, tetapi warga menolak karena mereka ingin bertemu dengan Gubernur Pramono Anung. Anita Dewi melaporkan dari depan gedung Balai Kota DKI Jakarta.